Kabar mengejutkan, Garuda Muda Keok 03 dari Mali U22 ini jadi alarm serius untuk Indra Syafri jelang SEA Games 2025. Serta inilah komentar dari Madam Pang Presiden FA Thailand dan komentar pelatih Mali U22 tentang penampilan Timnas Indonesia U22. Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan, Garuda Muda Keok 03 dari Mali U22 ini jadi alarm serius untuk Indra Syafri jelang SEA Games 2025. Serta inilah komentar dari Madam Pang Presiden FA Thailand dan komentar pelatih Mali U22 tentang penampilan Timnas Indonesia U22. Simak semua beritanya hingga selesai. Timnas U22 Indonesia harus mengakui keunggulan Mali U23 dengan skor telak 0-3 pada laga uji coba internasional di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Sabtu 15/11/2025. Kekalahan ini memperpanjang tren performa mengecewakan setelah sebelumnya 2 kali gagal menang dalam uji coba kontra India bulan lalu. Sejak menit awal, Garuda Muda sudah dipaksa bekerja keras menghadapi kualitas fisik dan teknik Mali, yang mayoritas pemainnya berkarir di kompetisi Eropa. Baru 5 menit berjalan, pasukan Indra Syafri sudah kebobolan. Kesalahan antisipasi Cahya Supriyadi terhadap situasi sepak pojok membuat Sekau Dokure dengan mudah menanduk bola ke gawang kosong. Tekanan berlanjut hingga menit ke-33 ketika Wilson Samake mencuri bola dari lini tengah Indonesia dan menggiringnya hingga ke depan gawang sebelum menaklukkan Cahya. Mali memimpin 0-2. Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memperkecil ketertinggalan, terutama lewat aksi Kapten Ivar Jenner yang nyaris mencetak gol melalui tendangan voli memantul, namun bola masih disapu pemain Mali tepat di garis gawang. Donitri Pamungkas juga beberapa kali melakukan penetrasi dari sisi kiri, termasuk melepaskan tendangan keras yang memaksa kiper Mali melakukan penyelamatan sulit. Memasuki babak kedua, Indra Syafri memasukkan Wigi Pratama menggantikan Rahmat Arjuna untuk menambah daya dobrak dari sisi kanan. Winger Persik Kediri itu tampil cukup impresif, namun belum mampu menciptakan ancaman berarti di kotak penalti lawan. Di sisi lain, Mali bermain lebih tenang dan mulai memutar bola untuk mengontrol tempo. Masuknya pemain Manchester United, Sekau Kone, menambah variasi serangan tim tamu dan hampir memperlebar keunggulan lewat tembakan jarak jauh yang ditepis Cahya. Petaka bagi Indonesia datang di penghujung laga. Kesalahan Kadek Arel dalam mengontrol bola dimanfaatkan Maulay Haidara untuk mencetak gol ketiga Mali dan menutup pertandingan dengan skor 0-3. Komentar pelatih Mali U23. Indonesia tim bertalenta, tapi kurang tenang. Pelatih Mali U23, Abdoulaye Sangare, mengapresiasi kerja keras Garuda Muda meski timnya menang besar. Indonesia memiliki pemain-pemain muda yang bertalenta, terutama dalam kecepatan transisi. Namun, mereka kurang tenang saat menghadapi tekanan. Ujar Sangare seusai laga. Kami memanfaatkan celah itu, terutama pada gol pertama dan ketiga. Meski begitu, saya melihat potensi besar dalam tim Indonesia jika mereka memperbaiki organisasi pertahanan. Madam Pang menyampaikan keprihatinan mendalam atas performa Garuda Muda. Ia menegaskan bahwa hasil ini harus menjadi alarm keras bagi pelatih Indra Syafri. Kita tidak boleh menutup mata. Kekalahan 0-3 di kandang setelah 2 laga kurang memuaskan melawan India menunjukkan bahwa persiapan belum ideal. SEA Games tinggal hitungan minggu. Coach Indra harus melakukan evaluasi total, khususnya soal fokus, determinasi, dan keberanian mengambil keputusan di momen krusial. Madam Pang juga menegaskan bahwa akan mendukung penuh kebutuhan tim demi perbaikan cepat. Kami siap membantu apapun yang dibutuhkan. Yang penting pemain dan staf pelatih bekerja lebih keras. Harapan publik sangat besar. Alarm untuk Indra Syafri menjelang SEA Games. Dengan waktu kurang dari 1 bulan menuju SEA Games 2025, kekalahan ini menjadi sorotan utama. Masalah komunikasi lini belakang, minimnya kreativitas di sepertiga akhir, serta inkonsistensi penjaga gawang menjadi catatan penting bagi tim pelatih. Indra Syafri dalam wawancaranya mengakui bahwa timnya masih memiliki banyak kekurangan. Kami harus meningkatkan kualitas dalam build-up dan penyelesaian akhir. Mali tim kuat, tapi kami seharusnya tidak kebobolan karena kesalahan mendasar, ujarnya.
Garuda Muda dijadwalkan melakukan satu laga uji coba tambahan sebelum berangkat ke Filipina untuk mempertahankan tradisi emas sepak bola SEA Games. Tulis di kolom komentar tentang permainan timnas U22 melawan Mali tadi, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang harus dirubah menjelang pertandingan Asian Games. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan berita tentang timnas Indonesia. Alhamdulillah, Timur Kapadze mantan pelatih timnas Uzbekistan yang kabarnya menjadi kandidat terkuat pelatih baru timnas Indonesia. Setelah Patrick Kluivert dipecat bulan lalu, kursi pelatih Garuda masih kosong. Tapi tiba-tiba, dunia sepak bola Asia dikejutkan oleh keputusan Kapadze yang mundur dari jabatannya sebagai asisten pelatih Uzbekistan, padahal Piala Dunia 2026 tinggal menghitung bulan. Keputusannya ini langsung memunculkan banyak spekulasi. Dan yang paling ramai tentu saja, apakah Kapadze akan menukangi timnas Indonesia? Nah, di video ini kita akan membahas 3 alasan kuat kenapa Timur Kapadze layak banget jadi pelatih baru timnas Indonesia dan kenapa namanya begitu menarik untuk dibicarakan. Simak sampai selesai nih. Alasan pertama dan yang paling jelas adalah rekam jejak Timur Kapadze di kancah sepak bola Asia. Bukan cuma paham sepak bola Asia, tapi dia sudah menaklukkannya. Mari kita lihat pencapaiannya. Membawa timnas Uzbekistan senior lolos ke Piala Dunia 2026. Ini pencapaian besar. Uzbekistan bukan tim yang tiap tahun langganan Piala Dunia. Membawa mereka tembus ronde ketiga dan lolos adalah bukti kualitas strateginya. Sukses besar bersama Uzbekistan U23, yakni mengantar Uzbekistan lolos ke Olimpiade 2024, membawa mereka 2 kali berturut-turut ke final Piala Asia U23 pada 2022 dan 2024. Dan membawa mereka lolos ke semifinal Asian Games 2023. Ini bukan pencapaian sembarangan. Semua level, dari senior hingga U23, dia pegang dan semuanya berprestasi. Dengan pencapaian ini, wajar jika ia dianggap salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Asia. Dan yang paling penting, dia bukan hanya paham gaya main Asia, tapi berhasil mengalahkan banyak tim Asia dalam turnamen besar. Jadi ketika kita bicara potensi melatih timnas Indonesia, dia sudah punya modal besar untuk bersaing. Alasan kedua kenapa Kapadze layak jadi pelatih timnas Indonesia adalah karena filosofi utamanya, percaya pada pemain muda. Ini sama cocok dengan karakter timnas Indonesia saat ini yang dipenuhi talenta muda seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Miliano Jonathan, Justin Hubner, dan banyak lagi. Di Uzbekistan, Kapadze dikenal sebagai pelatih yang tidak takut ambil resiko. Ia justru memberikan kesempatan besar kepada pemain yang masih sangat muda. Contohnya, Abduqodir Husanov, salah satu bek muda paling menjanjikan di Asia. Abbasbek Faizullayev, pilar penting Uzbekistan U23 yang bersinar di level internasional. Keputusan-keputusan berani Kapadze membuahkan hasil nyata. Tim U23 Uzbekistan tampil disiplin, cepat, dan konsisten. Ciri khas tim yang dibentuk oleh pelatih yang percaya pada regenerasi. Bayangkan jika filosofi ini diterapkan kepada Indonesia. Kita punya banyak pemain muda berbakat, tapi butuh pelatih yang bisa memaksimalkan potensinya. Kapadze punya track record itu. Ia tahu cara memoles pemain muda menjadi pemain matang yang siap tampil di turnamen besar. Dengan Kapadze, masa depan timnas Indonesia bisa dibentuk dengan lebih terstruktur. Alasan ketiga gaya main yang modern, disiplin dan sesuai kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Menurut para analis dan pengamat yang mengikuti karir Kapadze, ia punya ciri khas taktik yang sangat jelas. Disiplin taktis tinggi. Tim Uzbekistan di bawahnya selalu bermain rapi, tidak mudah kehilangan shape, dan tahu kapan menyerang atau bertahan. Build up yang terstruktur. Kapadze suka permainan yang dimulai dari belakang, dengan transisi cepat namun terukur. Fokus pada pengembangan pemain. Setiap pemain punya peran yang jelas, dan ia selalu membuat tim bermain sebagai unit, bukan bergantung pada 1-2 pemain bintang. Kalau kita lihat gaya main Indonesia sekarang, tim ini butuh pelatih yang bisa memberikan struktur, disiplin, dan arah yang jelas. Kapadze bisa memberikan itu. Dan satu hal lagi, Kapadze adalah pelatih modern yang paham betul sepak bola masa kini. Pressing, transisi cepat, dan fluidity. Kombinasi yang cocok dengan DNA pemain Indonesia yang cepat dan agresif. Jika benar Kapadze datang, bukan tidak mungkin kita akan melihat perubahan besar dalam cara Garuda bermain. Jadi, itulah 3 alasan utama kenapa Timur Kapadze layak menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Prestasinya sudah terbukti di level Asia.
percaya pada pemain muda dan sukses mengembangkan mereka, dan gaya main modern yang cocok dengan karakter sepak bola Indonesia. Keputusan Kapadze mundur dari Uzbekistan tepat ketika Indonesia butuh pelatih baru, membuat spekulasi semakin menguat. Apalagi, kualitasnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan Garuda saat ini. Kalau menurut kalian, apakah Timur Kapadze pilihan tepat? Atau ada nama lain yang lebih ideal untuk menangani timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Ini baru mantap, sejarah besar yang baru saja ditorehkan oleh sepak bola Indonesia. Sebuah momen yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Gol Rizky Ridho, bek muda milik Persija Jakarta dan Timnas Indonesia, resmi masuk nominasi Puskás Award 2025. Ini adalah sejarah, sebuah prestasi yang baru pertama kalinya terjadi untuk Indonesia di panggung sepak bola dunia. Bagaimana ceritanya? Seberapa hebat gol Ridho? Dan siapa saja lawan beratnya di Puskás Award tahun ini? Kita bahas semuanya di video ini. Tonton hingga selesai. Sebelum masuk ke cerita Ridho, kita perlu tahu dulu seberapa bergengsinya Puskás Award. Puskás Award adalah penghargaan resmi FIFA yang diberikan untuk gol terbaik di dunia dalam 1 tahun kalender. Bukan gol terbaik di Asia, bukan gol terbaik di liga tertentu, tapi gol terbaik di seluruh dunia. Nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Mohamed Salah, semuanya pernah masuk nominasi Puskás Award. Artinya, ketika nama Rizky Ridho berdiri dalam daftar yang sama, itu bukan main-main. Ini artinya, golnya diakui FIFA sebagai salah satu yang paling spektakuler di muka bumi tahun ini. Biasanya ada banyak kandidat dari Eropa, Amerika Latin, bahkan Afrika. Tapi kali ini dari 11 nama, Indonesia punya wakil. Bangga? Tentu saja. Mari kita kembali ke tanggal 9 Maret 2025. Pertandingan pekan ke-26 Super League 2024-2025, Persija Jakarta menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Situasinya cukup menegangkan. Persija tertinggal, Arema tampil percaya diri, tapi di tengah tekanan terjadilah momen yang tidak akan pernah dilupakan. Minute by minute, gol yang mengubah sejarah. Rizky Ridho menerima bola di tengah lapangan. Biasanya, pemain bertahan akan mengalirkan bola ke samping atau melakukan long pass ke area depan. Tapi kali ini terlihat ada sesuatu di benak Ridho. Dia melihat kiper Arema, Lucas Frigeri berada sedikit terlalu maju. Tanpa pikir panjang, Ridho mengambil ancang-ancang. Dia melepaskan tembakan jarak jauh dengan akurasi yang luar biasa dari tengah lapangan. Bola melambung tinggi, berputar, dan jatuh tepat ke arah gawang. Lucas Frigeri sudah terlalu jauh dari garis gawang. Dia berlari mundur, mencoba melompat. Tapi semuanya terlambat. Bola masuk dengan indah. Stadion Patriot pecah. Komentator teriak tak karuan. Para pemain Persija langsung menghampiri Ridho. Sungguh gol yang tidak hanya indah tetapi juga berani. Gol yang penuh perhitungan. Gol yang menunjukkan visi seorang pemain kelas dunia. Sayangnya Persija tetap kalah 1-3 pada pertandingan itu. Tapi FIFA tidak peduli pada skor akhir. Yang mereka lihat adalah keindahan golnya, keberanian shotnya, dan momen yang tercipta. Dan dari ribuan gol yang dicetak sepanjang 2025, gol Ridho termasuk 11 terbaik di dunia. Itu luar biasa. Inilah bagian paling menggetarkan. Rizky Ridho adalah pemain Indonesia pertama yang masuk nominasi Puskás Award dalam sejarah. Belum pernah ada sebelumnya. Tidak dari era Bambang Pamungkas, Boas Solosa, maupun generasi manapun. Baru Ridho yang berhasil. Ini membuktikan bahwa Liga Indonesia diperhatikan dunia. Talenta lokal Indonesia bisa bersaing dengan pemain Eropa. Kita punya pemain yang berani, percaya diri, dan tidak takut mengeksekusi hal-hal spektakuler. Bagi Indonesia, nominasi ini lebih dari sekedar penghargaan individual. Ini membuka pintu untuk pemain lain di masa depan. Dunia kini tahu bahwa Indonesia bisa mencetak gol sekelas highlight global. Generasi muda juga bisa terinspirasi. Kalau Ridho bisa, kenapa mereka tidak? Tentu saja untuk memenangkan Puskás Award tidak mudah. Ridho harus bersaing dengan pemain top Eropa. Beberapa nama yang masuk nominasi tahun ini antara lain Yamal, Barcelona. Gol tendangan bebas fantastis ke gawang Real Madrid pada 8 April 2025. Gol ini menjadi viral karena kekuatannya, akurasinya, dan lawan yang dihadapi, Real Madrid.
Aksi solo spektakuler saat Barcelona bertamu ke markas Espanyol pada 15 Mei 2025. Yamal, pemain muda paling bersinar di dunia saat ini, mencetak gol individu yang menggetarkan publik Spanyol. Dan masih banyak kandidat lainnya dari Amerika Selatan hingga Eropa Timur. Meski begitu, masuknya Ridho dalam daftar ini saja menunjukkan betapa dihargainya kualitas gol tersebut. Dia disejadarkan dengan pemain-pemain klub elit dunia. Indonesia pernah bermimpi ingin melihat pemainnya tampil di panggung internasional. Sekarang mimpi itu benar-benar terjadi. Gol Rizky Ridho yang tercipta pada Maret 2025 bukan sekedar gol jarak jauh. Itu adalah gol yang melampaui batas, menembus perhatian internasional, dan mencatatkan nama Indonesia di sejarah FIFA. Apapun hasil akhir Puskás Award nanti, menang atau tidak, Ridho sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia membuat kita bangga. Dia membuka jalan untuk pemain lain. Dia membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya kualitas. Semoga ini menjadi titik awal kebangkitan yang lebih besar. Dan semoga kita bisa melihat pemain Indonesia lainnya menyusul Ridho di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah gol Ridho layak menang Puskás Award 2025? Atau ada gol lain yang menurut kalian lebih spektakuler? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, like, share, dan subscribe karena masih banyak cerita menarik seputar sepak bola Indonesia yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Tidak semua perjalanan berakhir dengan kemenangan. Kadang, perjalanan justru mengajarkan arti perjuangan, kerja keras, dan kebersamaan yang sesungguhnya. Dan itulah yang dirasakan oleh Timnas Indonesia U17 setelah perjuangan mereka di Piala Dunia U17 2025 harus terhenti di babak penyisihan grup. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai kegagalan. Tapi bagi pelatih Nova Arianto, ini adalah awal dari proses panjang, sebuah pondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Simak sampai selesai. Piala Dunia U17 2025 menjadi ajang yang paling ditunggu oleh para pecinta sepak bola tanah air. Harapan begitu besar, semangat membara, dan doa dari jutaan rakyat Indonesia mengiringi langkah Garuda Muda di Qatar. Timnas U17 tergabung di grup H bersama tim-tim kuat, Brazil, Zambia, dan Honduras. Dari awal, semua sudah tahu, ini bukan grup yang mudah. Tapi Nova Arianto dan anak asuhnya datang bukan untuk takut. Mereka datang untuk belajar, berjuang, dan membuktikan diri. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Di laga pertama, Indonesia menghadapi Brazil U17, tim dengan sejarah panjang di sepak bola dunia. Meski sudah bermain disiplin, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Brazil dengan skor 4-0, sebuah hasil yang berat. Tapi Nova menegaskan bahwa kekalahan itu bukan akhir. Di laga kedua, melawan Zambia, perjuangan mereka belum membuahkan hasil. Indonesia kalah 1-3, meski sempat memberikan perlawanan sengit. Gol sematawayang Indonesia datang dari skema yang indah, tapi Zambia terlalu tangguh malam itu. Namun di laga terakhir melawan Honduras, Indonesia bangkit. Anak-anak muda itu bermain tanpa beban, dengan semangat luar biasa. Dan akhirnya, mereka menang 2-1. Kemenangan yang membuat seluruh Indonesia tersenyum, meski hanya sebentar. Dari 3 pertandingan, Indonesia mengumpulkan 3 poin. Sayangnya posisi ketiga di grup H tidak cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar. Dari 8 slot untuk peringkat ketiga terbaik, Indonesia berada di urutan ke-10. Artinya, perjalanan Garuda Muda harus berakhir di fase grup. Setelah peluit panjang berbunyi di laga terakhir, banyak kamera mengarah ke satu sosok, Nova Arianto. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan campuran rasa lega, sedih, dan bangga. Di akun media sosial pribadinya, Nova menulis sebuah pesan yang menyentuh hati. Terima kasih Tuhan, dan masih belum percaya berada di titik ini, di mana bisa mengawal pemain-pemain muda ini bermain di level tertinggi sepak bola, Piala Dunia U17. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Bagi Nova, membawa timnas U17 ke Piala Dunia saja sudah menjadi pencapaian besar. Ia tahu betul perjalanan panjang di balik layar dari pembentukan tim sejak awal 2024, proses seleksi, latihan intensif,
hingga ujian mental di turnamen ini. Nova juga menulis, "Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena perjalanan kami hanya sampai di fase grup. Semoga ke depan, semua pemain bisa berproses dengan baik melalui pengalaman Piala Dunia kali ini." Kata berproses di sini penting, karena Nova tahu sepak bola bukan soal menang atau kalah semata, tapi soal membangun karakter dan mental para pemain muda untuk masa depan timnas Indonesia. Dalam pesannya, Nova juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain, staf pelatih, dan ofisial tim. "Terima kasih saya sampaikan kepada semua pemain yang pernah terlibat, manajer, dan staf ofisial timnas U17 atas semua kerja keras kalian. Sejak tim ini dibentuk di awal tahun 2024, hingga saat ini, banyak pengorbanan yang dilakukan baik oleh pemain maupun staf, hingga akhirnya kita sampai di tujuan akhir, Piala Dunia U17. Kalimat itu menggambarkan betapa berat perjuangan mereka. Bayangkan, anak-anak muda berusia 15-17 tahun harus meninggalkan rumah, keluarga, dan sekolah demi satu impian, membela merah putih di panggung dunia. Setiap hari mereka berlatih di bawah panas terik, melawan rasa lelah dan tekanan mental. Nova, sebagai pelatih, bukan hanya mengajarkan taktik dan teknik, tapi juga membangun semangat mereka untuk tidak menyerah. Ia bahkan dikenal sebagai pelatih yang dekat dengan pemain. Seringkali ia memanggil mereka "boys" dengan nada hangat tapi tegas. Dan pesannya setelah turnamen ini jelas, "Jangan pernah berhenti sampai di sini, boys. Perjalanan kalian masih panjang. Ambil semua pengalaman selama tampil di Piala Dunia, karena kalian akan naik kelas." Kata-kata itu terdengar seperti motivasi, tapi bagi Nova, itu janji. Janji bahwa ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kegagalan kadang menjadi guru terbaik, dan bagi timnas U17, kegagalan ini bukan berarti mereka tidak mampu, melainkan tanda bahwa mereka sedang belajar menghadapi dunia yang lebih besar. Nova memahami itu. Ia sendiri pernah merasakan bagaimana beratnya membela timnas Indonesia di masa lalu. Sebagai mantan pemain Persib dan timnas senior, ia tahu bahwa perjalanan menuju sukses penuh dengan jatuh bangun. Dalam sepak bola, terkadang kemenangan tidak datang dari skor, tapi dari pelajaran yang dibawa pulang. Dan dari Piala Dunia ini, para pemain belajar banyak hal. Bagaimana menghadapi tim besar seperti Brazil, bagaimana tetap semangat setelah kalah, dan bagaimana menghargai setiap proses latihan yang mereka jalani. Nova berkata, "Saya tidak ingin pemain-pemain muda ini merasa gagal. Saya ingin mereka pulang dengan kepala tegak, karena mereka sudah memberi segalanya untuk bangsa." Kata-kata itu mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kegagalan bukan akhir dari mimpi. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kematangan. Dan kalau hari ini mereka belum sampai ke 32 besar, siapa tahu 5-10 tahun lagi, mereka akan jadi tulang punggung timnas senior yang membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nova juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan seluruh pendukung timnas Indonesia. "Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua Umum beserta jajaran PSSI atas semua doa dan dukungan yang diberikan kepada kami selama perjalanan timnas U17 menjalani persiapan menuju Piala Dunia. Dan tentu, yang paling menyentuh, pesan Nova untuk para supporter. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia dan Garuda Qatar yang tidak pernah berhenti mendukung kami. Dukungan kalian menjadi motivasi pemain untuk tampil lebih maksimal. Bayangkan bagaimana para pemain muda itu merasakan dukungan luar biasa dari ribuan penonton di stadion dan jutaan di rumah. Bagi mereka, setiap sorakan Garuda adalah energi. Setiap pesan di media sosial, setiap doa, menjadi bahan bakar semangat. Dukungan itulah yang membuat mereka tetap berdiri tegak meski hasil tidak sesuai harapan. Mungkin perjalanan timnas U17 berakhir di fase grup, tapi cerita mereka baru saja mulai. Sebagian dari pemain ini akan naik ke level U19, dan beberapa mungkin akan segera dilirik klub-klub profesional. Nova juga menegaskan, tujuan utama dari Piala Dunia U17 bukan hanya hasil, tapi bagaimana para pemain ini bisa tumbuh menjadi pesepak bola yang lebih matang, baik secara teknis maupun mental. Artinya turnamen ini adalah sekolah besar bagi mereka, sebuah pengalaman yang tidak bisa dibeli. Melawan pemain-pemain muda terbaik dari seluruh dunia, melihat bagaimana sistem sepak bola dunia bekerja, dan menyadari bahwa mereka mampu bersaing. Nova dan tim kepelatihan berencana untuk tetap memantau perkembangan para pemain setelah turnamen ini.
Karena menurutnya, perjalanan membentuk tim nasional yang kuat bukan hanya soal satu turnamen, tapi soal kesinambungan. Nova Arianto telah meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar hasil pertandingan. Ia meninggalkan mental juang. Ia menanamkan rasa percaya diri bahwa anak-anak muda Indonesia bisa tampil di level dunia. Di balik semua sorotan, kritik, dan tekanan, Nova tetap berdiri tegak. Ia tidak menyalahkan siapapun. Sebaliknya, ia memeluk timnya, memuji usaha mereka, dan memohon maaf kepada publik. Bukan karena malu, tapi karena rasa tanggung jawabnya begitu besar. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan sepak bola Indonesia. Pelatih yang bukan hanya pandai secara taktik tapi juga punya hati. Kadang perjalanan yang tidak sampai ke puncak justru membuat kita lebih kuat. Timnas U17 mungkin gagal ke 32 besar, tapi mereka telah menanamkan benih harapan di hati jutaan orang. Kata-kata Nova Arianto bukan sekedar pesan perpisahan, tapi janji bahwa generasi muda ini akan kembali, lebih tangguh, lebih matang, dan siap membawa Garuda terbang lebih tinggi.